Shalom saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Saudara bersyukur bila pagi ini kembali Tuhan memberikan kita kesempatan untuk melanjutkan kehidupan kita. Kita menyadari hidup kita adalah karena anugerah, dan mari kita menjalani hidup ini dengan pimpinan dari Tuhan. Saudara, mari kita satukan hati sebelum kita akan membaca merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu bila Engkau masih memberikan kami kepercayaan untuk melanjutkan kehidupan kami. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu, untuk topangan tangan-Mu sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Tuhan, pagi ini sebelum kami akan memulai aktivitas kami atau melanjutkan aktivitas kami mohon Tuhan Kau pimpin kami di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarnya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, pada pagi ini saya ingin mengajak kita sekalian untuk memperhatikan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Amsal pasal yang ke-10 ayat yang ke-9. Amsal pasal 10 ayat yang ke-9 demikian firman Tuhan. Siapa yang hidup dalam kejujuran aman jalannya, tetapi siapa yang berliku-liku jalannya akan diketahui. Sampai di sini kita membaca firman Tuhan. Saudara sekalian kasih Tuhan berbicara tentang integritas. Saudara, integritas bukan hanya berisi tentang kejujuran, tetapi saudara, kehidupan yang utuh, yang selaras antara hati, pikiran, perasaan, dan tindakan. Nah saudara, di dalam Amsal pasal 10 ayat yang ke-9 ini menegaskan bahwa orang yang hidup dengan jujur, orang yang hidup dengan utuh, selaras dengan apa yang ada di hati, pikiran, perasaan, dengan tindakan, sudah dikatakan akan berjalan dengan aman. Sementara mereka yang berliku-liku akan saudara dikatakan jalannya akan terbongkar pada akhirnya. Jadi saudara, ketika seseorang hidup dalam integritas, ia tidak perlu takut terhadap konsekuensi dari kebohongan atau tindakan yang tidak benar. Nah, inilah yang berusaha diingatkan oleh Amsal yang tadi kita baca. Saudara, Amsal 10 ayat 9 menyajikan prinsip hikmat yang membandingkan dua cara hidup. Yang pertama, hidup dalam kejujuran atau hidup benar, dan orang yang hidup di dalam kepalsuan. Dan kita bisa lihat konsekuensi atau akibat yang mengikutinya. Orang yang hidup benar akan aman jalannya, ada keamanan, ada ketenangan. Tetapi siapa yang tidak lurus jalannya, yang berliku-liku dikatakan, itu akan membuat dirinya ada di dalam kesusahan pada waktunya nanti. Nah, saudara, ayat ini mengingatkan kita akan apa yang juga pernah Yesus ajarkan di dalam Lukas pasal 8 ayat yang ke-17. Dikatakan, sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Nah saudara, Tuhan pun menginginkan kita sebagai anak-anaknya hidup di dalam kejujuran, di dalam integritas. Karena Dia sendiri adalah Tuhan yang benar, Tuhan yang kudus. Nah saudara, integritas juga bukan berbicara tentang perilaku yang hanya nampak di luar, yang bisa dilihat, tetapi juga berbicara tentang hati yang jujur di hadapan Tuhan dan sesama. Oleh karena itu saudara, mari kita sama-sama menjaga hidup kita untuk kita bisa terus hidup benar, hidup utuh, selaras dengan apa yang ada di hati, pikiran, perasaan kita dengan tindakan. Dan biarlah saudara, hidup kita dengan integritas yang penuh boleh menjadi alat kemuliaan di tangan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk sekali lagi ingatan atau nasihat dari firman-Mu dan juga teguran dari firman-Mu untuk kami boleh hidup benar di hadapan Tuhan. Tidak hanya kami memperhatikan kondisi hati, tapi juga perilaku. Tidak hanya memperhatikan perilaku kami, tetapi juga kondisi hati kami.
Itu sebabnya Tuhan ajar kami dan tolong kami untuk kami boleh hidup berintegritas. Kami mempunyai keselarasan, keutuhan antara apa yang kami pikirkan, apa yang kami rasakan, apa yang kami tuturkan, dan apa yang kami lakukan. Dan biarlah hidup kami boleh memperkenan hati Tuhan. Tolong kami Tuhan, kami butuh pimpinan-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita.